Kayaknya sekarang udah waktunya deh beralih ke DDR5. Iya nggak sih? Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Buat yang mau ngerakit PC baru dan masih ragu-ragu, kira-kira enaknya DDR4 atau DDR5, saya kasih tahu nih. Kenapa kok DDR5 untuk saat ini adalah pilihan yang paling tepat. Dan ini berlaku buat kamu yang ngerakit PC baru ya, di mana partnya baru mau beli sekarang, termasuk RAM-nya. Tapi kalau kamu adalah orang yang lagi pakai DDR4 dan pengen upgrade, kira-kira mendingan langsung upgrade ke DDR5 atau tetap stay aja di DDR4? Nah, ini tergantung nih, apa dulu yang mau kamu upgrade. Kalau kamu cuma pengen upgrade prosesornya doang nih, tanpa ganti motherboard, jadi cuma pengen naik 1 atau 2 kelas di atasnya, atau mungkin kamu cuma pengen ganti GPU-nya untuk meningkatkan performance, maka stay di sistem kamu yang sekarang ini, yang masih DDR4, masih nggak apa-apa. Tapi kalau upgrade yang mau kamu lakukan adalah termasuk mengganti motherboard karena pengen ganti CPU dari soket yang baru, itu kalau menurut saya sih udah termasuk kategori ngerakit PC baru. Dan bagusnya sih langsung ke DDR5 aja. Jadi motherboard lama, CPU lama, termasuk RAM DDR4 yang lama, jual aja sepaket. Kamu ganti lagi sistem baru yang udah pakai DDR5. Kalau kamu takut tentang harganya yang mahal, tenang aja. Sekarang udah lebih manusiawi lah ya. Malah kalau saya bilang udah normal sih harganya untuk ukuran harga RAM. Terutama ya RAM DDR5-nya. Kalau kita lihat ke tahun 2022 kemarin, itu memang benar DDR5 itu masih jadi barang mewah. Terutama di awal-awal 2022. Jadi kalau kamu cari di Tokopedia waktu itu RAM DDR5 yang ada di pasaran itu biasanya hanya ada yang 32 GB kit minimal. Dan itu pun harganya paling murah ada di kisaran 4 jutaan. Nah, waktu itu kalau kamu punya duit 1,5 juta, kamu cuma bisa dapat RAM DDR4 16 GB kit yang kecepatannya kalau nggak salah sekitar 3600 MHz. Itu harganya sekitar 1,4 atau 1,5 kalau nggak salah. Dan waktu itu gak ada orang yang protes, gak ada orang yang bilang mahal banget DDR4 harganya 1,5 juta, mendingan DDR3 dong. Gak ada bre. Nah sekarang kondisinya sudah berubah. DDR5 udah menjadi sangat terjangkau. Dengan uang 1,5 juta kamu udah bisa dapat DDR5 yang 16 GB. Tapi hari ini orang-orang pada rewel. Ah beli yang DDR4 aja harganya lebih murah. Emang iya? Nanti kita akan sampai ke sana. Yang pasti saat ini DDR5 sudah menjadi semakin mainstream dan perkembangannya jauh banget dibandingin tahun lalu. Dan ini terutama nih ya, karena platform terbaru yang udah dirilis sekarang itu udah pakai DDR5 semua. Terutama AMD nih. AMD pakai soket AM5 untuk Ryzen 7000 itu hanya support DDR5. Beda dengan Intel, di mana Intel dengan CPU Gen 12 dan 13-nya ini, mereka masih merilis motherboard dengan support DDR4 dan DDR5. Yang mana sebenarnya selisih harganya nggak terlalu jauh. Kemarin saya udah pernah bahas satu motherboard ASRock B760 Pro RS versi DDR5, di mana itu harganya di kisaran 2,7 jutaan saat video ini dibuat. Dan ASRock juga mengeluarkan motherboard yang sama versi DDR4, yang harganya sedikit di bawah 2,5 juta. Jadi selisihnya cuma sekitar 200 ribuan loh. Dan dengan selisih harga yang cuma segitu, kayaknya nggak ada alasan untuk kamu nggak milih yang DDR5 bre. Karena secara performance udah pasti lebih kenceng. Dan kalau kita bicara future proof, udah pasti lebih future proof. Karena DDR4 sekarang udah nggak disupport lagi. Prosesor AMD dan motherboardnya udah nggak ada lagi yang DDR4. Dan Intel walaupun sekarang masih support DDR4, kayaknya yang generasi berikutnya udah enggak deh ya. Makanya DDR5 sekarang ini adalah pilihan yang paling tepat. Dan kalau kita bicara tentang harga, ini udah asik banget nih ngebahas harga memori DDR5. Saya ambil contoh dari Adata XPG ini. Yang di sini ini adalah XPG Lancer RGB DDR5 32 GB kit 6000 MHz. Ini 2 keping 16 GB dan harga resminya udah di bawah 3 juta, 2,8 juta tepatnya. Berarti kalau kamu cuma butuh 16 GB, kita bisa harapkan harganya cuma separuh. Dan bener banget, untuk versi RAM yang sama kapasitas 16 GB harganya cuma 1,5 jutaan. Dan kalau pengen lebih hemat lagi, Adata XPG Lancer yang nggak pakai RGB 16 GB 5200 MHz harganya cuma 1 juta bre. Pengen tahu harga
Adata XPG yang DDR4 berapaan? Nih, Adata XPG Lancer RGB 16GB 3200 MHz harganya 934.000. Cuma selisih beberapa puluh ribu doang dengan versi DDR5. Jadi kayaknya nggak ada alasan untuk nggak ngambil DDR5 sekalian deh ya. Dan kalau nanti dihitung dengan budget keseluruhan kamu ngerakit PC, yang akan berbeda adalah dari RAM-nya doang sama dari motherboard. Dan selisih harganya tadi motherboard katakanlah sekitar 200 ribuan dan ini cuma ya katakanlah 50.000. Jadi selisih harga totalnya nggak sampai 300.000. Itu perbedaan antara ngerakit DDR4 dan DDR5. Ditambah lagi yang DDR5 udah hampir bisa dipastikan future proof, dimana kamu nanti ke depannya nggak perlu pusing lagi kalau mau upgrade. Karena kalau nanti Intel bikin motherboard baru atau AMD ngeluarin CPU baru dan segala macam, semuanya DDR5. Jadi waktu kamu upgrade nanti kamu nggak perlu pusing pikir ganti RAM. Tapi kalau sekarang kamu DDR4, udah hampir bisa dipastikan nggak ada support untuk upgrade berikutnya. CPU baru udah nggak mungkin ada untuk DDR4, motherboard ya apalagi. Dan semuanya ini bisa kamu dapat hanya dengan selisih harga cuma 300.000 dari budget 15 juta mungkin. Tapi kalau kita bicara tentang performance, kira-kira seberapa jauh sih perbedaan antara DDR4 dan DDR5 kalau kita pakai buat ngegame? Bentar lagi kita praktekin. Yang pasti yang akan saya pakai jadi bahan praktek adalah Adata XPG Lancer DDR5 6000 MHz 32GB. Ini dia sudah certified Intel XMP 3.0 dan juga AMD Expo. Jadi kalau kamu pakai di motherboard Intel ataupun AMD yang terbaru, dia udah bisa jalan 6000 MHz harusnya. Kalau sampai nggak bisa jalan, nggak stabil, update dulu BIOSnya, biasanya langsung bisa lancar. Pengen tahu gimana perbedaan performance antara 6000 MHz dan juga speed di bawahnya? Langsung kita lihat hasilnya. Saya lakukan tes di beberapa game menggunakan prosesor Ryzen 7 7700 dengan GPU-nya RTX 3060 Ti, dan di sini saya tes di 3 speed RAM ya, 3600 MHz, 4800 dan 6000 MHz. Dan pada game Far Cry 6 bisa kita lihat bahwa perbedaannya cukup terasa baik di average FPS maupun di 1% low-nya. Pada Assassin's Creed Valhalla terlihat average FPS-nya tidak terlalu terpengaruh, dan untuk 1% low-nya penurunannya juga tidak terlalu signifikan antara speed RAM yang tinggi maupun yang rendah. Sedangkan untuk God of War kita lihat kondisinya hampir mirip, average FPS-nya hampir tidak terpengaruh sama sekali oleh kecepatan RAM. Sedangkan untuk 1% low-nya terlihat perbedaannya cukup terasa. Jadi di sini stutteringnya akan lebih terasa hilang ya kalau kamu menggunakan RAM dengan speed yang tinggi. Terus untuk Watch Dogs Legion, di sini kita lihat bahwa average FPS-nya turunnya ya mungkin agak bisa dirasakan ya. Sedangkan untuk 1% low-nya lebih bisa dirasakan lagi perbedaannya. Dan terakhir untuk Cyberpunk, ini untuk average FPS-nya perbedaannya nggak terlalu signifikan. Dan untuk 1% low-nya cukup banyak antara 6000 dan 3600. Tapi ya mungkin kalau aktualnya nggak terlalu bisa terasa kali ya. Nah sekarang untuk relatif performance antara RAM 6000 MHz dengan 3600. Ini kalau dari average FPS memang dari semua game yang dites nggak semuanya menunjukkan perbedaan yang signifikan. Jadi di sini yang kita bisa rasakan adalah hanya di Far Cry 6 di mana 3600 MHz ternyata sekitar 19% lebih lambat dibandingkan 6000 MHz. Tapi kalau kita bicara tentang 1% low, di sini terlihat bahwa ternyata perbedaannya cukup signifikan. Tertinggi ada di Far Cry 6 bahwa 3600 MHz itu ternyata sampai 27% lebih lambat dibandingkan 6000 MHz. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa stuttering pada game akan semakin hilang kalau kita menggunakan RAM DDR5 yang kecepatannya semakin tinggi. Yap, itu tadi hasil pengujiannya yang semakin memperkuat niat saya untuk kalau ngerakit PC ya sudah DDR5 aja sekalian. Bukan cuma dari segi harga, bukan cuma dari segi future proof, tapi juga dari segi performance yang udah jelas bisa kita rasakan perbedaannya. Dan kalau kamu tertarik, kamu bisa cek aja official store-nya Adata, linknya ada di bawah. Dan di sana pilihannya ada banyak banget, silahkan cari yang sesuai dengan budget kamu. Selamat ngerakit!